Hadaratul muhtaramin, dari para asatidz, para pengelisir, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, sangat hijau dari santriwan santriwati, hadirun hadirat jamaah pengajian rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini yang belum bersami dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berkat Allah hadir melingkih melungguh yang belum bersami di majelis ini, yang belum bersami dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan segala hajat cita-cita yang belum bersami, dan mudah-mudahan kejadian putra putri bidadari yang belum bersami ini jadi bidadari soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiada yang sami senantiasa dijamin hati yang istiqamah oleh Allah. Mudah-mudahan yang belum sami berkat menjalankan perintah Rasul, yang belum bersami boleh syafaat beliau kelak, dan mudah-mudahan dari hati-hati senantiasa tergerak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengucapkan marahri hadirin rahimahumullah. Tidak sedikit di antara orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, tapi sungguh hatinya tidak tergerak untuk melaksanakan ketaatan, sehingga begitu kesempatan itu ada pada dirinya hanya terlewatkan begitu saja. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu hadirin rahimahumullah, mudah-mudahan yang belum bersami jadi dengan satu beruntung, beruntung dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Kebanyakan dengar banyak di antara saudara-saudara kita seiman, sungguh sangat berat mereka melaksanakan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang mulia. Mereka belum sami selalu hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah tambahan amal ibadat yang belum sami. Banyak di antara orang yang diberikan kesehatan, kesempatan, sungguh mereka berat melangkahkan kakinya di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis mudzakarah. Padahal sebagaimana tadi disampaikan oleh bidadari belum sami, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasul janjikan barang siapa yang senantiasa melangkahkan kakinya menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya surga. Oleh karena ini marah ini terjadi, si Rasulullah pun masih masih terberat. Nabi sebab ini rahimahumullah, karena identik yang belum sami, doyan yang belum sami ini salah satu di antara dua. Dia salah satu di antara yang dua. Saat pertama ini kadang-kadang yang belum sami lebih dikuasai oleh keinginan hawa nafsu. Ini yang pertama. Ketaatan itu kalah disebabkan karena hawa nafsu kita. Nah, padahal kesempatan banyak, kesehatan sungguh luar biasa. Akan tetapi kadang-kadang ketika yang belum sami lebih mendomani lebih mengutamakan keinginan hawa nafsu, maka dengan sebab inilah kadang-kadang kita terhalang untuk melakukan ketaatan. Dan yang kedua, sungguh sangat beruntung. Saya dengan beruntung ini hadirin rahimahumullah, ketika hati sanubarinya dihinggapi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pilihan-pilihan Allah. Inilah orang-orang yang insyaallah akan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempati tempat yang sungguh sangat mulia berupa surganya Allah Subhanahu wa taala.
Dan sungguh iman yang Allah anugerahkan kepada ulul zamini hadirin rahimahumullah sungguh sangat indah. Sebagaimana indahnya iman para sahabat. Para sahabat ini luar biasa hadirin rahimahumullah. Mereka dihiasi di dalam hatinya dengan iman yang sungguh sangat mantap. Sehingga ketika mereka diberikan, disampaikan Nabi atau sampai di sisi Rasulullah lebih mengutamakan iman ketimbang akal. Namun Rasulullah membahas terima. Sekalipun perkara yang disampaikan oleh Rasulullah kadang-kadang jauh dari pikiran, jauh dari akal sehat. Akan tetapi ketika mereka terima dengan iman, maka sungguh mereka apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka taat. Sami'na wa ata'na. Nah, inilah kenapa para sahabat hadirin rahimahumullah mampu seperti itu. Karena memang itulah iman. Indahnya iman di dalam hati para sahabat. Contoh ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang jauh dari akal sehat, akan tetapi ketika para sahabat ini menerimanya dengan iman, maka mereka tunaikan sekalipun itu jauh dari akal yang sempurna. Barat menek kancil mandi junub ini. Nah, sak sobel niki arak sak bersih, arak sak suci, arak sak najis. Lamun menek apa sobel itu? Pen. Sudah emas. Lamun menek lagi sobel, air ini bersih suci, tentu air ini najis. Nah, sementara ketika kita diperintahkan mandi belit, Nabi sobel mani niki suci. Nah, ketika dua masalah niki hadirin rahimahumullah. Nah, ketika ulul zami kada hajat buang hajat, sak najis niki yusubul meratan pendek, ndik kewajiban mandi, hanya sekadar wajib harus besok. Nah, ketika perkara yang suci meratan air mani niki suci. Lalu kenapa ulul zami diwajibkan mandi belit? Padahal sasobel mandi, padahal sasobel suci. Nah, nikilah sehingga para sahabat tidak bertanya. Terima, lamun sekalipun ini adalah di luar akal. Akan tetapi karena Rasulullah menyampaikan permasalahan ini dari rahimahumullah sehingga beruntung. Nabi keuntungan. Anda terbaik secara akal. Protes maka nggih sak sobol niki najis otomatis sak najis niki saya harus mati. Sementara yang keluar niki adalah suci, ya inilah yang diwajibkan mati. Ada apa di balik niki? Ternyata hadirin rahimahumullah keuntungan bagi ulul zami segala orang beriman. Bukti kira-kira menek sejelo itu. Wah mereka di kali menek demo. Ya Allah, apalagi ya, nanti sakit, nanti kentrek, dalam kentrek ini ya Allah ini 15 kali itu nenek sejelo, syukur dia gaduh pempes, syukur dia gaduh pempes. Sila setiap nenek kewajiban mandi, kira-kira susah nih, susah. Kadang-kadang sejelo orang kok mandi sekali. Wabil khusus dia pribadi, aku harus mandi. Nah, oleh karena ini hadirin rahimahumullah, inilah keuntungan. Untung wajib ulul zami sekira tiap mandi 15 kali, 15 kali temenek, 15 kali temandi, kira-kira berpikir. Masya Allah. Tidak dengan budaya baru. Nah, ini akan tetapi sungguh keuntungan ini keuntungan. Lagu lamun mani surga, ya Allah pirang dari surga. Kadang-kadang lamun surga sekali sejenuh. Lamun, nah inilah keuntungan. Maka Nabi pun yang disampaikan oleh para sahabat, oleh Rasulullah terhadap para sahabat, beliau terima tidak protes. Dia perlu ketuhanan, udah saya terima, ini adalah perintah dari Rasul
Rasulullah SAW. Sehingga Nabi rahimahullah, inilah tanda keimanan para sahabat. Rasulullah SAW berkata, "La qatamul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah." Dengan sama manisnya iman. Ternyata iman ini manis. Artinya sangat nikmat. Orang-orang yang merasakan manisnya iman, mal iman. Siapa orang-orang yang merasakan manisnya iman? Man radiya billahi rabbah. Orang-orang yang mengatakan aku ridha yang menjadi Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kelompok kami berkat ngaji ini dari pertebal iman, dikokohkan iman tiap kelompok kami sehingga mampu terhidupkan man radiya billah, orang yang ridho yang menjadi sesembahannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengambil bukti dengan ridho jadi sesembahan ini adalah Allah, tentu mereka tidak menyebutkan Allah dengan sendiri syirik. Dan bukti dengan ridho kepada Allah, Nabi pun berperintah Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Ini bukti dengan ridho. Syarat ridho wasilah. Namun ridho sesuatu masya Allah. Tidak perlu tidak melihat halangan. Kalau dia ridho yang menjadi Tuhannya adalah Allah, maka dia mampu digerakkan hatinya untuk tunaikan segala kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupannya tidak menyekutukan Allah, dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti dengan sakti. Maka mudah-mudahan yang belum kami buktikan keredaan yang belum kami. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia adalah yang Maha Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ronda perintah gawe mungkin bukti dengan itu. Dalam kondisi Nabi pun Nabi pun yang belum kami segera yang belum kami bahwa aku ridho yang menjadi Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terepot itu. Ya terepot kali sebar ngarang dijawab sih. Kali sebar ayat ngarang. Jangan gara-gara ngerampe yang belum kami mudah meninggalkan segala kewajiban. Kadang-kadang ya Allah ampun, ndek yang belum kami sehadir yakin tidak ada yang belum kami sehadir. Lalu ngomongnya lalu tok matu sawi. Secara terang-terangan jauh nasi jauh bungkus berbukti. Apakah ini orang yang ridho yang jadi agamanya, yang jadi Tuhannya adalah Allah? Nauzubillah, subhanallah. Maka ini bukti. Maka buktian keredaan yang belum maka mudah-mudahan Nabi kewajiban, Nabi perintah Allah mampu yang belum kami tunaikan dengan sebaik-baiknya semampu yang belum kami. Nah ini kisah pertama, tanda dengan ridho bahwa tidak ada Tuhan yang dia sembah kecuali Allah. Maradiya billahi rabba wa bil islami dina. Yang kedua, dia ridho yang menjadi agamanya adalah agama Islam. Maka Nabi pun berkewajiban yang belum kami dalam syariat Islam mampu yang belum kami tunaikan. Nah ini termasuk dengan ridho. Ridho yang menjadi agama kami adalah agama Islam. Di agama Islam ini ada aturan. Nabi aturan melalui syariat. Nah tentu ada saat dia terlepas dari tata cara yang belum kami di dalam beribadah kepada Allah. Nah ini kita perbaiki adalah Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan kehadiran kelompok kami ini adalah bagian dari keridhaan kepada Allah, keridhaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridho kepada Allah, ridho yang jadi agamanya adalah agama Islam.
dan ridha yang menjadi panutannya adalah Rasulullah. Jadi idola kehidupan sehari-hari yang rahimahullah adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dengan yang merasakan manisnya iman. Agar Nabi pun ron halangan, Nabi pun ron ujian ketika Masya Allah sudah menikmati namanya nikmat iman, maka semua itu dia tinggalkan demi melaksanakan meraih ridha Allah, meraih ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sehingga Nabi dengan saat merasakan manisnya iman teguh tandil. Salasun mengenai Rasulullah, salasun mangkun Nabi wajada halawatal iman. Teguh tandil dengan ini sama manis iman. Ya, mudah-mudahan ada kepada yang pengusaha ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah saat ini betanda satu ini hadir rahimahumullah ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaih. Dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lain. Masya Allah, dia bukti Nabi pun dalam kewajiban mampu tunaikan, maka Masya Allah. Ya, la yu'minu ahadukum, Nabi Rasulullah. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dia sempurna iman dengan iki lamun dia lebih cinta kepada anak istri keluarga ketimbang dia cinta kepada saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena niki ya Allah, ini berkat ngaji niki mudah-mudahan ya Nabi pun Nabi bukti hadisnya Allah ya serepot Nabi pun dia belum sami lebih diutamakan perintah ketimbang yang lain. Repot dan silap. Jangan gara-gara repot niki sit adik kewajiban. Nah niki ya. Nah, oleh karena ini insyaallah inilah tanda dengan ini ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Ya. Dia jadikan Allah dan Rasulullah lebih dia cintai daripada yang lain. Abang udah kadang-kadang demi anak, mohon maaf, beda itu beda nafkah. Untuk Nabi ada salah dari bekal sini anak. Pas beda bekal kadang-kadang lupa tujuan. Asik lalu pegawaian, nikmat lalu pegawaian, lupa berkewajiban demi Nabi anak istri. Mana dia tak lebih cinta kepada anak istri dari Allah Ta'ala? Dalam kondisi mati Nabi belum beta nafkah ujung jawab bang atau ayo beta selina anak kak imam. Dia mendatang suatu pegawaian lupa kewajiban itu sudah Allah. Yang penting mau cepet, yang penting mau sini. Dia lebih cintaan ujuk Allah Ta'ala dari Rasulullah atau juga anak senina. Juga anak senina ini bukti bahwa dia tidak lagi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, sesibuk Nabi pun dia ketika dia sadar tujuannya adalah mencarikan nafkah untuk anak istri kita, Masya Allah nafkah. Kemudian jerih payah usahanya ini semata-mata dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala luar biasa. Nah, dengan sampai ini tertinggalkan kewajiban pokok ya. Nah, ini tanda dengan ini rahimahullah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia lebih cinta kepada keduanya ketimbang yang lain. Yang kedua Nabi ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, ketika dia suami sayang kepada yang lain, kepada orang lain, maka sayangnya suami ini semata-mata sayang karena Allah. Nah, dia biasa di kanan seninya ini. Nah, ketuaan bapak ini kanan maksud ini, kanan pasti bagi ketuaan sakit bapak-bapak pasti dia pribadi sayang ya. Nah, ini tentu sayang ya. Nah, ini dengan tidak ada yang enggak sayang keluarga. Nah, ini akan tetapi sayangnya putra putri anak istri keluarga yang belum saya miliki sayangnya karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Wah. Biasa saja berlaku dengan wajah nanti.
Ya, lagu salah pembukti ya, cewek kalau mana aku cintai ya kepadamu karena Allah. Nah, ya Allah, nah, ya. Artinya Nabi adalah Allah. Nah, cinta keluarga, kerabat, sahabat semata-mata karena Allah. Jangan sampai semua ini menyebabkan pihak pengusaha lari dari kewajiban. Ini bukti sebab si saking tutup dan cinta juga anak tidak peduli halal haram, yang penting anak senang, yang penting terlihat bahagia. Alhamdulillah, subhanallah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, isma syi'ta wahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Cintailah siapa yang kau kehendaki, tapi ingat nah, peluang sami ini suatu ketika pasti dia berpisah. Nabi pun menjadi milik yang peluang sami, cintailah. Tapi ingat selalu saat berduit, mulai dari istri, anak, mobil, kendaraan, semua fasilitas hidup yang peluang sami, silakan cinta. Isma wahbib man syi'ta. Cintailah kehendakmu. Tapi ingat kata Rasulullah, Fa'inaka mufaraqah. Suatu waktu pasti dia berpisah dengan bisa mencintai. Oleh karena ini, lama kau cinta karena Allah, ya Allah, sekiranya saya mencintai diambil oleh Allah, maka perlu kami sikapi ini semua adalah milik Allah. Ini semua adalah titipan Allah. Maka Masya Allah, ikhlas yang perlu kami silakan. Sehingga kangen atau semangat kangen ya Allah sebalik sehingga semangat itu bahkan harus tetapi lama tua mati jadi hak dengan lain silakan jadi hak dengan maka cintailah. Nah itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini rahimahullah. Oleh karena ini nah mungkin lihat tata perintah dan sida-sida Allah prihatin kembali yang perlu sami wabil khusus ajaran ini sulit sekali, artinya berat sekali menjalankan kewajiban-kewajiban wabil khusus umumnya manusia. Kenapa mereka lebih didominasi oleh hawa nafsu? Auzubillah subhanallah. Di mana sekarang letak kenikmatan iman yang dia dapatkan? Nah ini maka ibarat yang belum sami sakit dulu, insya Allah selaku sakit badan, uang sakit bisa suri. Alhamdulillah selaku sakit ibu. Nah bahkan lebar sumber saat tidak penyakit sedikit Allah. Nah penyakit saat sakit kadang-kadang bila rahmat. Sesuatu nikmat kadang-kadang jadi baik. Sila lamat sakit. Ini merenung sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan belum sakit. Sakit kutu sakit. Ya panas lagi ya. Intinya adalah sakit. Lebih-lebih sakit yang membuat tidak ada nafsu makan yang belum sakit. Lamat sakit baik. Nah, segala sesuatu main dari pahit. Makan pahit, minum pahit, bakso pahit, soto pahit, sidi pahit, semua pahit. Nah, soto sidi pahit semua karena sakit. Bodohnya anak pahit, sakit. Pokok Nabi Muhammad sehat. Ya Allah. Padahal kesajikan biasa apalagi belum sampai lama terboyak di keluar Cina. Rasa sakit doang kan juga sama. Rasa sakit doang kan juga sama. Ya Allah, merasa sakit ke Cina. Ngede kadang-kadang di tepi. Ngede kadang-kadang ke. Lalu kadang-kadang masa sakit tujuan apa? Tujuan apa? Serius doang beranak, apalagi ini ada darah karena sakit. Begitu juga mohon maaf, kadang-kadang ada gangguan di dalam iman.
Iman juga punya gangguan, iman juga sakit karena hakikat iman bahasa ulama iman yazidu wa yanqus. Iman niki wan betul wan tae, wan sehat wan sakit. Mana? Nah, merutin iman sakit. Nah, padahal tadi kalau orang yang menikmati nikmat iman, masya Allah, dia utamakan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuguhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini rupanilahnya ngaji, ini balasannya baca, ini zikir, ini balasannya, semua itu balasannya dalam surga. Lalu topik kadang-kadang tidak tergerak hati kita untuk menikmati semua itu. Ini apel, ini rasa, ini manuk, ini rasa, ini mau sehat, ini selalu. Lalu sakit, ya, dia naik. Semua juga iman. Tebarak terjadi Rasulullah. Masya Allah ngaji hadir 1 jam, pahalanya Masya Allah jalan mudah menuju surga. Zikir sekian pahalanya. Udah semua disuguhkan dengan suguhan yang sungguh sangat indah, sangat nikmat, sangat bagus. Ya. Akan tetapi ketika kita tidak mau melakukan hal semua itu, maka bertanya pada diri kita, oh, kadang sakit terbalik. Ternyata raga bisa sakit, hati juga bisa sakit, iman juga bisa sakit. Nabi buktinya ketika mereka berat melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah, itu bukti bahwa imannya sedang merosot. Sakit, ibarat sakit kan? Padahal tante Nabi ini termotivasi. Maka para sahabat dulu Muhammad, dapat sahabat layak dari rahimahumullah, Nabi terjanji si Rasulullah, para sahabat sungguh sangat suka. Lebih-lebih yang menjadi janji Rasulullah yang paling pasti, yang diperintah, yang diperuntukkan untuk umat Rasulullah adalah balasan akhirat. Lebih senang para sahabat layak terjanji balasan akhirat ketimbang terjanji balasan dunia. Ya, salah satu contoh, kamu hadir di majelis ilmu, masya Allah, majelis zikir, balasannya adalah surga. Lebih senang para sahabat mendapatkan nikmat besok di hari akhirat ketimbang balasan di dunia. Nah, ini lah di dunia ada yang bicara, kamu hadir mikir, lebih 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, atau kira-kira dia tak lupa dia ngaji. Setiap tengah sengaji mungkin tuh Pak saya ribu. Kira-kira ya, arah al-mahir merasa bagus. Oh, dia semua le musalla ulama zami ini kode ya. Oh, dia semua nah, saya ribu hanya sebatas saya ribu. Katanya kamar susul kode masuk ya, aneh. Kamu hadir lewat Idul Adha, lewat pengajian, yang lupa barengan dengan sehadir niki 100.000. Hai pun, masya Allah yakin sehadir niki mungkin 10.000 dan ya. Akan tetapi masya Allah, ketika Rasulullah menjanjikan tentang balasan iman, balasan buah amal soleh yang berurusan dengan Rasulullah. Wah nikmat, wah balasan dan bahkan tidak sebanding dengan mata dunia, balasan dunia. Akan tetapi masih tergerak hati, kira-kira arah hati. Berarti iman ini lagi sakit. Kadang kesadaran makanan sepintas nikmat, ternyata tidak kita santap dengan begitu indah. Berarti sakit. Maka ia basir Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Nabi basir beliau hari rahimahullah. Nabi pun jenis penyakit yang perlu entah sakit searah oleh ragit yang perlu atau sakit searah oleh batin yang perlu Nabi cara diatasi, Nabi cara dihadapi semua itu. Ya bahasa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ulum sami ini senantiasa saat pertama cara diatasi selaku penyakit
baik penyakit zahir ataupun penyakit batin, pertama harus seseorang itu memiliki hifzul quwwah. Nah, Nabi kena hifzul quwwah. Yang sakit raga punya hifzul quwwah. Yang sakit hati hifzul quwwah. Nabi kena hifzul quwwah, punya tekad, punya semangat. Kalau dengan sakit niki Nabi tepi vitamin. Hadirin menjaga kita vitamin niki menyegarkan. Nah semangat. Nah nggak biasa sila penyakit niki datang hadirin yang Allah disebabkan karena hati kadang-kadang kita tenang. Sila bahasa Imam Al-Ghazali, timbulnya penyakit pada diri yang berusaha disebabkan karena hati yang tidak tenang. Lalu penyakit ini timbul dari raga yang belum sami dengan sebab Nabi angan sandetan berbintang ke karantina lama-lama kurang dia tenang jadi mati tinju ke karantina 10 jelo 15 jelo lalu seri negara ini seri yang diteruan angan bisa jadi dengan sebab hati yang tidak pikiran yang tidak cemerlang itu yang menyebabkan dia lambat dan penyembuhan. Nah, Nabi dengan hifzul quwwah, incang penyakit, beng vitamin dengan sakit, beng vitamin, beng semangat. Namun dengan sakit ada sunnah ibu-ibu, ucapan beng semangat dengan sakit ini. Ukuran ada serius angin mati, masya Allah, embelo umur yang sehat semoga. Ini adalah bagian daripada hifzul quwwah. Semangat, ya. Nah, ini baru sakit perang baru, mati. Saya mati. Kira-kira dengan sakit ini kan? Ya. Nah, serius sakit atau serius? Ini tenju. Oh, apalagi ini hebat. Mau tahu dengan yang ganti kecil. Melihat berkunjung juga nasa sakit coba periksa dan periksa oleh mati ya Allah bisa jadi ini nah ini maka perlu jadi semangat dalam hidup itu juga memberikan dorongan begitu juga iman. Nabi cara yang memotivasi biar jiwa biar iman tiap belum selama ini bangkit tidak terlepas dari hadir di majelis ilmu itu juga termasuk hifzul quwwah. Harus punya keinginan yang kuat. Sila. Lalu dia keinginan di kayunan Nabi pun dia jari begitu. Dia jari. Sehat, sempat, tidak. Dia narak angan, dia narak pemilik, dia narak motivasi. Mustahil bisa hadir. Atau Nabi pun sila. Pihak bani yang nampak. Namun dia narak angan. Dah kajian uang. Ya kajian nyampah dobil, lalu akan denara, maka mustahil semua itu akan teratasi. Maka, masya Allah, dirasa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi saat pertama, wujud dengan sakit gigi harus bangkitkan semangat. Jadi ada sakit raga, B semangat, B vitamin, B, negara ini tanamkan pikiran, maka itu adalah bagian daripada semangat mereka untuk segera sembuh. Bagaimana sekarang faktor penyakit di dalam hati? Maka masya Allah, beng semangat, beng motivasi. Maka alhamdulillah hadirnya dia belum sampai di majelis ilmu ini adalah bagian dari motivasi, bagian dari vitamin raga jiwa yang belum sampai untuk senantiasa disiram oleh ilmu-ilmu hikmah. Ada terus semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berbahasa alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil arda bima'il matar. Bahasa Rasulullah biar Allah kita pindahan alaikum bimujalasatil ulama, didik jauh-jauh di majelis ilmu, majelis ulama. Wastima ikana fil hukama, kirangin resapi dengarkan nabi nasihat-nasihat.
Nabi hikmah hadir rahimahullah. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyit bi nuril hikmah. Allah hidupkan hati yang mengosaki yang sudah mati ini dengan siraman hikmah. Karena yuhyil arda bima'il matar, sebagaimana Allah hidupkan tanah yang sudah mati dengan air hujan. Nah, ya tata ibaratnya Rasulullah. Nah, jadi ilmu niki kama yuhyil arda bima'il matar. Ilmu niki adalah air hujan. Sementara hati niki dan ibaratnya tanah. Semati-mati tanah, sebelik-belik empah ke tanah sila, makin kemaru atau kebalik. Ini apa itu siram-siram biasa empah kan tanah yang belum sampai 5 cm, 10 cm dengan dewa kesiram. Lamun saya ke kering tinggi Nabi itu. Tahu kalau jagung, tahu sambur kedelai. Dia bangkat upah pun dewa antara upah. Akan tetapi segersan-gersan tanah, lalu serang siram bilang lewat siram mana-mana jasa gede. Nah, engkah nampak insya Allah yang talat Nabi pun satu kayunan talat insya Allah irun. Nah, begitulah cara hifzul quwwah. Yang pun berbahasa hifzul quwwah. Nabi pun jenis penyakit, entah penyakit beraga, entah penyakit batin, harus yang belum sami memiliki satu, yaitu hifzul quwwah. Habis hifzul quwwah, berikan semangat, berikan stamina, berikan naga iki, vitamin, tadi segar malik. Nah ini kisah pertama. Kemudian kisah kedua, Nabi cari ada rahimahullah bahasa Syekh Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi. Nah, himayatu 'anil mu'zi. Cara kedua untuk nafiran ini melindungi diri dari penyakit. Nah, ini namanya himayatul mu'zi. Cara dia awati penyakit ini adalah melindungi diri dari penyakit. Dan jaga diri dari penyakit. Beri contoh, puasa semangat, kuat, membaik ketawa di si dokter. Apalagi ini asam urat, nah, lama setelah tercek apa penyakit ada ke asam urat. Oh, penyakit asam urat nanti diganggu tolang botol, tolang anta, tolang naik, pokoknya sejenis tolang. Nah, baru dia melanggar. Nah, himayah artinya melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan. Terperiksa penyakit nipio, penyakit asam urat. Pembeli dokter siri sakit. Semua juga di dalam tahap. Nah, iman ini juga senantiasa harus dilindungi. Nabi cara dia lindungi, Nabi cara dia jaga. Hadis rahimahullah, masya Allah, ini namanya himayah. Ini namanya himayah 'anil mu'zi, melindungi diri yang belum bisa miliki dari segala penyakit. Nah, cara dia jaga ya tentu perbaiki cara ibadah. Ya terawat, iman fikih senantiasa tunaikan dengan segala kewajiban yang hukum sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Semampu dia tanam dengan kebaikan, semampu dia negara ini menjadi orang yang masya Allah tunaikan segala kewajiban yang hukum sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi jaga. Nabi sangat terlarang, Nabi larangan dokter, begitu juga larangan dalam syariat. Cara dia jaga iman alizat kuat, nah dia terlarang si syariat, maka jangan kita lakukan. Ada bahasa syariat, nedosa berarti lepas. Itu juga termasuk cara namanya himayah 'anil mu'zi, melindungi diri dari penyakit batin. Kan dia jaga, berarti jaga jauhi segala dosa salah. Nah kemudian saya telur cara Nabi cara ada rahimahullah
untuk merawat segala macam jenis penyakit, baik penyakit zahir ataupun batin, istifragul mawad. Nabi istifragul mawad kasih. Nabi kena istifragul mawad, sunyikan segala penyakit. Artinya Nabi hilangkan segala penyakit. Lamun sakit, lamun dokter Nabi tu pilih obat. Nabi tujuan obat niki adet sakit, apalagi nyeri balik. Ijam kadang-kadang obat Nabi menghilangkan nyeri, menghilangkan penyakit. Saudara juga, masya Allah. Nabi dari istifragul mawad, dari batin yang belum sami, rawat iman yang belum sami, masya Allah. Jaga ya, khawatir segala khilaf dosa salah niki dengan senantiasa luwih kita ucapin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan taubat cara dirawat, taubat cara dia khawatir segala salah. Silap sebesar apapun kesalahan yang belum sami. Ketika kesalahan yang belum sami niki, mensadarinya, mengakuinya kepada Allah, kemudian mau yang belum sami bertaubat, maka insya Allah sebagai Nabi pun dosa salah yang belum sami, insya Allah kemaafan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Nabi bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghapus segala kesalahan hilaf yang belum sami dengan cara Nabi, obat yang paling tepat adalah istighfar yang belum sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini macam jadi layaknya sakit jiwa, sakit hati, sakit semua itu. Maka masya Allah, dengan istighfar ini sebesar apapun kesalahan yang belum sami, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Nah, kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohi kepada yang belum sami taubat dalam sehari berapa kali? 70 kali. Sering dengan sampean, wabil khusus makin ini adalah bulan Rajab, bulan istighfar. Saya senantiasa istighfar, insya Allah mudahkan segala kesulitan, Allah izinkan jalan keluar segala permasalahan. Jadi insya Allah Rajab ini adalah bulan istighfar. Oleh karena ini Nabi pun dosa salah hilaf keliru dan belum sami, inilah keseharian yang belum sami. Jangan kurang istighfar yang belum sami ini 70 kali. Amin ya rabbal alamin. Nah ini rahimahullah. Ini cara. Nah kemudian ada rahimahullah lanjutan pengajian satu bulan minggu sawi ini hadir dia nyambung insyaallah satu kira satu kelima nah saat kelima insyaallah ulama tersambung karena sudah asar saat kelima ini kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah nyambung di pembahasan pengajian yang belum sami. Alhamdulillah singkat tutup yang sampaikan beberapa informasi tentang kaitan pengajian. Insyaallah hari Rabu pagi yang dawakan Pulau Sami pesilat yang Pulau Sami ini pengajian Isra Mi'raj sekaligus undangan kita akbar di Pondok Pesantren Al-Ma'arif Mujur saat mungkin saya mungkin pengajian 2 kali sebulan khusus yang isi di situ 2 kali sebulan. Nah pengajian saat tema karena dia adalah nomor silaturahim dan
acara ini Isra Mi'raj yang insyaallah akan dihadiri oleh Syekh dari Palestina. Besok pagi besok hari Rabu pagi, hari Rabu pagi di Pondok Pesantren Al-Ma'arif Mujur searah Kiai Mungki. Berharap biasa jam pagi ya, jam 10 sampai selesai. Insyaallah beberapa kiai juga akan hadir di situ, yang termasuk salah satunya adalah Syekh dari Palestina. Kemudian yang kedua, melalui hasil kalau sore asar kalau sore berdoa, karena nanti boleh kadang-kadang kalau berdoa ini, namun 2 kali sebulan berarti kelemak kan sore di Pondok Pesantren Al-Ma'arif Berkotus Sa'adah sore, kemudian paginya di Al-Ma'arif. Tetap pengajian sore kemudian di Pondok Pesantren Al-Ma'arif Berkotus Sa'adah. Kemudian insyaallah bahasan beliau baru ibu majelis Kulungkong Sami setiap hari Ahad, karena besok adalah Ahad terakhir ya, belum ya. Lalu Ahad salema datang ke Tenah Isra dari ibu-ibu ya. Munasah pegayunan kelompok Isra atau ngaji biasa pada tapi ngaji mas ngaji 2 kali. Lalu momen Nabiyaran ini Isra Mi'raj bahasa mana tapi ya bahasa nampur Isra biasa tapi hadiah ya. Nabi hadiah ibu nasi kapur nasi kapur. Mungkin makin sempurnanya beliau yang akan sampaikan. Dan ini acara yang belum sami ini mungkin sebenarnya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, makin beliau yang lebih detail tentang yang belum sami ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.